عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا مربي روحنا حجي عبد الله الشافعي والحبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وأصولهما وفروعهما، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, dia mengatakan, faslun fima yuqi'u fir riddati. Ini sebuah fasal, sesuatu yang menyebabkan seseorang muslim muslimah menjadi murtad. Sifatnya disebut dengan riddah, orangnya disebut dengan murtad. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi aymanuhu. Wajib atas setiap muslim, muslim laki atau muslimah, menjaga keislamannya. Wa sawnuhu amma yufsiduhu, ay an syai'in la yuslihuhu wa la khaira fihi. Dan juga menjaga dari sesuatu yang tidak ada kemaslahatan dan kebaikan padanya. Wa yubtiluhu ay yusqitu hukmahu, dan menjaga dari sesuatu yang akan menggugurkan hukum keislaman dia. Jadi wajib menjaga keislaman, wajib menjaga dari sesuatu yang tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan, dan bahkan dapat menggugurkan hukum dari keislaman orang tersebut. Wa yaqta'uhu, dan bahkan juga memutuskan, artinya orang tersebut sudah tidak lagi dihukumkan sebagai muslim atau muslimah sebab melakukan perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat ar-riddah. Jadi ar-riddah adalah sifatnya, murtad adalah orangnya. Wa huwa ar-riddatu, yaitu ar-riddah, wa huwa afhashul kufri wa aghlazuhu hukman. Riddah adalah kekufuran yang paling buruk dan paling berat secara hukumnya. Kenapa demikian? Riddah merupakan kekufuran yang paling buruk dan paling berat hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li'annal murtadda la yuqarru bil jizyati wa la yu'manu. Karena orang yang melakukan perbuatan riddah, dia tidak diambil upeti dan juga tidak diamankan dari wilayah keislaman. Yang kedua, wa anna riddata tuhbitul amala in ittasalat bil mauti fa ka'annal murtadda lam ya'mal syai'an. Sesungguhnya ar-riddah
dapat menghapuskan semua amal-amal kebaikan jika ar-riddah ini sampai kepada kematian. Misalnya ada orang yang melakukan satu sifat saja, nanti akan disebutkan dari sifat-sifat riddah, murtad orangnya, sampai meninggal dunia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ini orang seluruh amal-amal kebaikan, semua amal-amal ibadah yang pernah dia kerjakan pada waktu sebelum murtad dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak pernah beramal kebaikan, beramal ibadah sama sekali. Wa illa, kalau seandainya ini orang yang murtad sebelum dia meninggal dunia sudah kembali ke dalam agama Islam, mengucapkan kembali dua kalimat syahadat, hubita thawabu amalihi, maka dihapus pahala amal-amal kebaikan, amal-amal ibadahnya. Ini konsekuensi hukum dalam hukum agama. Apabila ada orang yang melakukan perbuatan riddah kemudian dia sudah kembali mengucapkan dua kalimat syahadat, maka semua pahala dari amal-amal kebaikan, amal-amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal sisa umurnya saja yang dia pergunakan benar-benar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia murtad, kalau dia sudah kembali mengucapkan dua kalimat syahadat, maka pahala-pahala daripada amal-amal kebaikan, amal-amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billahi ta'ala, ay a'udzu billahi wa a'tasimu min dzalika. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan riddah. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa qad kathura fi hadha az-zamani at-tasahulu fil kalami, dan sungguh telah banyak di zaman ini at-tasahulu fil kalami, menggampang-gampangkan ucapan yang keluar dari lisannya, menganggap remeh setiap ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum an dinil islami, sehingga kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, sehingga terkadang keluar dari sebagian mereka, yakni manusia yang muslim atau muslimah, kata-kata, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang sesungguhnya telah mengeluarkan mereka dari agama Islam. Wala yarawna dzalika ay khurujal alfadhi dzanban fadlan an kaunihi kufran. Sementara mereka tidak melihat keluarnya kalimat-kalimat tersebut, keluarnya kata-kata tersebut sebagai dosa, apalagi sebagai bentuk kekufuran. Dosa saja mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui sebenarnya itu dosa yang keluar dari lisan-lisan mereka, apalagi sebagai bentuk kekufuran yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Waliyadzubillah. Maka para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, wariddatu thalathatu aqsamin, riddah itu ada 3 bagian. I'tiqadatun fil qalbi wa af'alun wa aqwalun. Yang pertama, riddah yang sifatnya i'tiqad, keyakinan-keyakinan di hati. Yang kedua, riddah yang bentuknya, yang sifatnya perbuatan-perbuatan.
Yang ketiga, riddah yang sifatnya bentuknya ucapan-ucapan. Ada 3 bagian riddah. Yang pertama adalah keyakinan di hati, yang kedua perbuatan-perbuatan, yang ketiga ucapan-ucapan. Wa kullu qismin min tilka thalathati yatasha'abu syu'aban katsiratan. Setiap bagian dari 3 bagian tersebut bercabang padanya dengan cabang-cabang yang sangat banyak. Cabangnya ada dari masing-masing riddah yang ada, baik riddah dari segi i'tiqad, keyakinan, riddah dari segi af'al, perbuatan, riddah dari segi aqwal, ucapan. Itu masing-masing ada cabang-cabang yang sangat banyak. Maka yang pertama, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, dia mengatakan, faminal awwali wa huwa riddatu bil i'tiqadati. Dan di antara yang termasuk riddah dengan i'tiqad, dengan keyakinan di hati adalah asyakku fillahi, ay fi wujudihi au fi mukhalafatihi lil hawadithi. Ragu pada adanya Allah. Ada orang ragu di hatinya adanya Allah, maka dia telah melakukan sebuah sifat riddah dan dia dihukumkan murtad. Atau ada orang yang ragu bahwasanya Allah itu mukhalafah lil hawadith. Allah tidak sama seperti manusia, Allah tidak seperti binatang, Allah tidak seperti pohon, Allah tidak seperti manusia dan lain sebagainya. Ada orang yang ragu pada masalah ini, maka orang tersebut sudah melakukan sebuah sifat yang disebut dengan riddah dan orang yang disebut dengan murtad. Au fi rasulihi, atau yang kedua, ada orang yang ragu tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'an syakka fi sayyidina Muhammadin hal huwa rasulullahi aw la. Seperti ada orang ragu apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah atau bukan utusan Allah. Ragu di hatinya, Nabi Muhammad utusan Allah atau bukan. Maka orang tersebut sudah melakukan sebuah sifat riddah dan orangnya disebut dengan murtad. Awil Qur'ani, atau ragu pada Al-Quran. Bagaimana contohnya? Ka'an syakka huwa hal huwa min indillahi au min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada orang yang ragu apakah Al-Quran ini dari Allah atau buatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila ada orang yang berkeyakinan demikian, ragu di hatinya tentang Al-Quran apakah dari Allah atau buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut sudah melakukan sebuah sifat riddah dan orangnya disebut dengan murtad. Atau contoh yang keempat, awil yaumil akhiri wa huwa yaumul qiyamati. Atau ada orang yang ragu di hatinya tentang hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Ragu di hatinya apakah nanti ada hari kiamat atau tidak. Maka orang tersebut sudah melakukan sebuah sifat riddah dan orangnya disebut dengan murtad. Kenapa demikian disebut dinamakan hari kiamat? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dia mengatakan summiya dzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Dinamakan hari kiamat dikarenakan tidak ada malam dan siang setelahnya. Setelah hari kiamat terjadi, tidak ada malam, tidak ada siang, maka disebut dengan hari kiamat. Atau yang kedua, aw li'annahu akhiru ayyamid dunya falaysa ba'dahu yaumun akharu. Dinamakan hari kiamat dikarenakan itu merupakan hari terakhir dunia. Tidak lagi adanya setelahnya hari kiamat hari yang lain. Sudah habis.
Tidak ada lagi ada hari Senin, hari Selasa sampai hari Ahad, sudah habis dengan terjadinya hari kiamat. Apabila ada orang yang ragu apakah kiamat akan terjadi atau tidak, maka ini orang sudah melakukan sebuah sifat yang disebut dengan riddah, orangnya disebut dengan murtad. Awil jannati awin nari ay fi wujudi dzalika fil akhirati. Atau ada orang yang ragu tentang surga atau tentang neraka, apakah surga ada atau tidak, apakah neraka ada atau tidak. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yajibu i'tiqadu annal jannata wan nara mawjudatani al-ana. Wajib meyakini di hati kita bahwasanya syurga dan neraka sekarang sudah ada. Jadi apabila ada orang yang ragu syurga neraka ada atau tidak, maka ini orang sudah melakukan sebuah sifat riddah, orangnya disebut dengan murtad. Awil thawabi ay fi wujudihi. Atau ada orang yang ragu tentang adanya pahala, sampai maaf ada orang yang bilang dosa tak berjendol. Ini bagaimana hukumnya? Ada orang yang ragu tentang pahala yang Allah berikan. Atau awil iqabi, atau ada orang yang ragu bahwasanya ada siksaan yang Allah berikan kepada seorang hamba terhadap perbuatan-perbuatan amal buruk yang dia kerjakan. Ini pun sama, apabila ada orang yang ragu tentang pahala atau tentang siksaan, maka orang tersebut sudah melakukan sebuah sifat murtad, riddah, dan orangnya disebut dengan murtad. Au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi kal isra'i minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatil anbiya'i wa karamatil awliya'i. Atau contoh yang lain yang sudah diijma'kan oleh ulama. Contohnya apa? Seperti Isra dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Ada orang ragu apakah benar Nabi melakukan Isra dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, maka orang tersebut sudah melakukan sebuah sifat riddah, orang yang disebut dengan murtad. Atau ragu tentang mukjizatnya para nabi, atau ragu tentang karamah yang Allah berikan kepada wali-waliullah, kepada kekasih-kekasihnya Allah, maka sama orang tersebut pun sudah melakukan sebuah sifat yang disebut dengan riddah, orangnya disebut dengan murtad. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.